Ya, selamat malam kawan-kawan semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Malam hari ini kita diperkenankan untuk melanjutkan diskusi terkait wadas, memulai diskusi terkait wadas dan melanjutkan pergerakan terkait wadas. Di sini terima kasih sebelumnya untuk Bang Mukti dari warga Wadas dan Bang Vicky dari Walhi Yogyakarta dan dari LBH Semarang. Mungkin dari saya untuk pembukaan nanti akan dimulai diskusi pemaparan materi atau penyampaian dari Bang Mukti terlebih dahulu. Setelah itu dari Bang Vicky, baru nanti dari LBH Semarang. Dari Bang Andika ya, LBH Semarang. Mungkin intro dulu dari saya. Latar belakang konflik Wadas itu terjadi dikarenakan kebutuhan pasokan listrik untuk Bandara Yogyakarta International Airport seperti itu. Jadi pembangunan bendungan untuk pembangkit listrik, setelah itu dibutuhkan batuan andesit, jadi ada penambangan di situ. Dan mungkin untuk kronologinya boleh dimulai pemaparan dari Bang Mukti, dipersilahkan beserta penyampaian materinya. Dipersilakan untuk Bang Mukti. Oh ya, selamat malam Bang Mukti. Selamat malam, Mas. Ya, saya Arif dari Green Force UNJ di sini sebagai moderator ya Bang ya. Oh iya, siap. Sebelumnya dipersilakan Bang Mukti untuk memperkenalkan diri dan memaparkan atau menyampaikan materi yang sudah ada dalam TOR. Baik, Mas. Terima kasih. Selamat malam, teman-teman semuanya dari Green Force UNJ. Juga dari Walhi, ada Mas Vicky, juga dari LBH Semarang. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, itu saya juga teman-teman semuanya masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat hadir di acara acara Zoom meeting malam hari ini. Sedikit kami ingin menyampaikan pemaparan di mana sejarah tambang yang ada di Desa Wadas atau penolakan proyek tambang yang ada di Desa Wadas, yaitu merupakan tambang andesit. Mungkin saya ingin menyampaikan kronologi saja, karena saya semenjak lahir dari kecil sampai usia sekarang 29 tahun, hidup di Wadas. Jadi ketika waktu itu adalah sekitar tahun 2015. Pertama kali dilakukan pengeboran kurang lebih dalam 75 meter. Sebagai apa? Sebagai sampel untuk kemudian diteliti di BWWSO. Kemudian setelah diteliti lanjut pada tahun 2017, yaitu di mana dua perwakilan atau dua warga dan satu kepala desa
untuk diundang oleh BWSO dalam rangka disodorkan AMDAL. Untuk apa? Untuk diberikan pemahaman maupun sosialisasi mengenai AMDAL tersebut. Nah, sekitar tahun 2018, kemudian pemerintah juga bersama Pemekasan menerbitkan izin lingkungan dan mengumumkannya secara luas. Terlebih dahulu tanpa melibatkan peran kritik saran dari masyarakat Wadas, sehingga untuk ditetapkannya sebagai lokasi pembebasan lahan untuk keperluan pembangunan bendungan bener. Nah, tahun 2018 pihak Pemekasan melakukan sosialisasi terkait pengadaan tanah dan proyek pertambangan untuk pembangunan bendungan bener di waktu itu di Balai Desa. Nah, dalam forum tersebut, seluruh warga Wadas waktu itu adalah menolak dan wall out dari forum tersebut. Kemudian audiensi BWSO di Balai Desa itu menyerahkan surat penolakan proyek pertambangan. Nah, 2018 BWSO menyelenggarakan agenda konsultasi publik terkait pengadaan tanah pembangunan demi kepentingan umum. Warga Wadas diminta untuk menandatangani surat dengan dalih pencocokan nama. Namun apa yang terjadi tanpa sepengetahuan warga, ternyata tanda tangan itu malah justru dijadikan sebagai bentuk persetujuan dan syarat menyusun dokumen AMDAL. Padahal itu jelas kita belum tahu ya apa itu dampak-dampak dari AMDAL tersebut. Tiba-tiba itu kita sudah dijadikan setuju. Kemudian Juni 2018 rencana pertambangan pemerintah Pemekasan menerbitkan SK nomor 590/41 tahun 2018 dan persetujuan penetapan lokasi tanah untuk pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan juga Wonosobo. Masih tahun 2018 kita sebenarnya sudah melakukan pengiriman dokumen surat kepada Gubernur Jawa Tengah. Dalam hal ini adalah Pak Ganjar Pranowo yang nanti bertanda tangan atas ditetapkannya lokasi kuari atau pertambangan di Desa Wadas. Kemudian kita waktu itu sudah menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur Jawa Tengah karena kita tidak dilibatkan dan tidak diberitahu saat proses penyusunan AMDAL. Sampai tahun 2019, warga juga menggelar aksi di depan kantor Bupati Purworejo untuk menolak proyek pertambangan di Wadas. Namun aksi protes itu tidak mendapat perhatian dari pemerintah Purworejo. Kita tidak diperhatikan. Nah, masih tahun 2019 warga menyalurkan surat permohonan informasi publik tentang informasi dan salinan data terkait dokumentasi sosialisasi waktu perencanaan pengadaan tanah untuk pertambangan di Desa Wadas kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah. Namun mereka menjawab dengan dalih bukan kewenangan mereka. Bulan Agustus 2019 warga Wadas mengirimkan surat balasan kepada PUPR atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau BWSO untuk percepatan pembangunan bendungan bener. Surat itu berisi apa? Berisi pertanyaan bahwa warga Wadas tetap menolak proyek pertambangan. 2019 warga Wadas melakukan aksi penolakan proyek pertambangan di depan kantor BWSO. Kemudian tanggal 2019 warga Wadas kembali melayangkan surat permohonan berita acara untuk konsultasi publik yang dilakukan tanggal 26 April 2018 di Desa Wadas kepada BWSO.
Kemudian tahun 2020 warga Wadas mengirimkan surat permohonan informasi terkait perpanjangan penetapan lokasi IPL pengadaan tanah kepentingan bendungan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pemerintah Jawa Tengah justru menerbitkan surat keputusan Jawa Tengah nomor 539 garing 2029 tahun 2020 tentang perpanjangan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo dan juga Wonosobo. Warga sepakat menolak IPL, proyek pertambangan yang ada di Desa Wadas sesuai dengan surat keputusan. Kemudian warga Wadas menyayangkan surat keberatan atas terbitnya perpanjangan IPL. Nah, bulan Agustus 2020, warga Wadas juga melayangkan surat permohonan audiensi atas informasi terbitnya perpanjangan IPL. Kemudian bulan Agustus, warga Wadas juga melayangkan surat keberatan dan permohonan pencabutan IPL Bendungan Bener kepada Pemda Jawa Tengah. Namun hingga saat ini surat tidak mendapatkan perhatian dari Pemda Jawa Tengah itu tahun 2020. Nah, waktu itu 2001 Bupati Purworejo juga ke Wadas. Kita juga menggelar audiensi di Polres Purworejo yang dulu adalah Wadon Wadas. Kemudian PWSO Badan Pertahanan Nasional BPN Purworejo dengan dikawal aparat kepolisian tepatnya tanggal 23 April 2021 melakukan sosialisasi dan pengukuran dan pematokan lahan di Balai Desa Wadas. Namun warga menggelar aksi protes terhadap agenda tersebut dengan melakukan mujahadah di depan Balai Desa. Kemudian aksi itu dibalas dengan tindakan kekerasan dan kriminalisasi oleh aparat kepolisian. Itu tepatnya bulan puasa. Jujur saya sampai enggak Jumatan, karena orang tua saya, kedua orang tua saya juga di situ mujahadah. Kemudian kami tentu mengalami kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Waktu itu beritanya belum seviral, ya sudah viral dulu, termasuk juga tim dari LBH Yogyakarta, Damas Julian dan juga kawan-kawan yang turut diamankan pula. Kemudian 2021 warga mendatangi kantor BWSO untuk menyerahkan 13 petisi dukungan untuk mendesak perhentian proyek pertambangan di Wadas. Kemudian 2021 sejumlah orang tidak kenal melakukan upaya pematokan dengan mengecat sejumlah pohon tanpa sepengetahuan pemilik lahan. 2021 warga menggelar aksi lagi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Nah, telah terjadi pematokan beton sebagai bagian dari aktivitas pematokan lahan secara diam-diam oleh warga yang tidak dikenal, itu yang ada di Desa Wadas. Kita tidak melawan, kita justru tentu cari tahu siapa pelakunya. Nah, Desa Wadas didatangi segerombolan orang dari pihak Pemrakasa sebagai lanjutan dari aktivitas pematokan lahan. Namun warga berhasil mengusir, tapi kita tidak hanya mempertahankan dan mengekal aktivitas pematokan lahan tersebut. Kemudian bulan Agustus dari tanggal 2 sampai tanggal 19 sidang gugatan surat keputusan Gubernur nomor 590 tahun 2020 tahun 21 tentang pembaruan atas penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener, yaitu di PT UN Semarang, 5 kali persidangan. Nah, warga Wadas memberikan surat penolakan atas rencana inventarisasi dan identifikasi bidang-bidang tanah di Desa Wadas di kantor BPN Purworejo. Kemudian 4 November 2021, warga Wadas bersama jaringan solidaritas melakukan konferensi pers secara online dan offline di Walhi Yogyakarta untuk merespon kedatangan secara rutin aparat juga yang sering berlalu lalang operasi di Desa Wadas yang tentu menghantui masyarakat Desa Wadas. Kemudian pada tahun 2022, 5 Januari, warga Wadas menggelar aksi lagi di PPN Purworejo dan juga BWSO Yogyakarta. Kemudian 2022, 20 Januari, Komnas HAM datang ke Wadas untuk mengeluarkan alasan warga menolak
dialog dengan Pemda Jawa Tengah, Pemalakarsa, warga Pro Tambang, dan juga warga sekitar. Kemudian tepat tanggal 8 Februari 2022, BPN, BWSO bersama ribuan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan preman-preman mendatangi Desa Wadas dalam rangka pematokan lahan. Kemudian 13 Februari 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang ke Wadas untuk bertemu dengan warga setelah insiden penyerbuan dan penangkapan dan tindakan kekerasan oleh ribuan gabungan aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan juga orang-orang yang mengatasnamakan dari pihak kepolisian. Itulah sederet perjalanan kami dulu ketika kami sampai sekarang berada di Wadas ya. Jadi sudah lama sekali sebenarnya perlawanan kita ini. Tapi menurut saya sebenarnya yang terjadi di Wadas itu bukan masalah masyarakatnya sendiri, bukan soal pro dan kontra. Bagi saya sendiri pribadi, saya itu ketemu kalau orang pro itu juga biasa saja, orang pro ketemu saya juga biasa saja. Tapi justru setan-setan, hantu-hantu itu ada pihak dari luar. Lagi-lagi ada dalam ini adalah aparat kepolisian. Kejadian tanggal 8 Februari itu tidak kali pertamanya, yaitu tepatnya tanggal 23 April tahun 2021, itu kita sudah mengalami hal yang sama. Jadi kita memperoleh perlakuan yang kasar, kita memperoleh intimidasi dari pihak aparat, bahkan juga ada beberapa korban jatuh pingsan waktu itu. Nah, lebih-lebih kasus bisa mencuat kemana-mana karena tanggal 28 kemarin. Tanggal 8 kemarin di bulan Februari, yaitu di mana sebenarnya saya dan juga teman-teman orang yang selalu berusaha mempertahankan ruang lingkup di Desa Wadas itu memang sudah menjadi kebiasaan untuk kita berdoa, beribadah di dalam masjid. Itu memang sudah menjadi kegiatan sehari-hari. Bahkan kita juga giliran per RT, per masjid-masjid, per musola-musola. Itu untuk orang yang menolak, karena kita tidak punya kekuatan lain. Nah, kemudian untuk orang yang pro itu merasa mungkin diintimidasi dari mana? Karena kita adalah orangnya banyak, dan tentu kita juga punya solidaritas yang kuat. Jadi kita mujahadah, berdoa. Nah, menurut saya itu adalah sebuah hukum alam ketika mereka merasa terintimidasi. Nah, kemudian waktu kedatangan kemarin dengan ribuan aparat tidak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ganjar Pranowo maupun Polda Jawa Tengah maupun Pak Mahfud MD ya. Tentu sungguh itu adalah ucapan-ucapan yang statement yang tidak bertanggung jawab, bahwa kejadian yang sesungguhnya yang saya rasakan itu sampai berhari-hari. Bahkan saya itu hari Kamis, hari Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari, 4 hari setelahnya saya itu coba keliling desa dari ujung desa sampai ujung desa. Saya dengan juga saya waktu saya sendirian juga, teman-teman juga itu masih menjumpai juga aparat yang masih mengukur. Di pos-pos tentu juga masih kita jumpai, bahkan sampai berhari-hari pun masyarakat, karena orang tua saya juga ngungsi, mama saya juga ngungsi, jadi itulah yang betul-betul yang saya rasakan, betapa kejamnya aparat waktu itu. Sehingga rasa trauma, rasa ketakutan, betul-betul kita alami, betul-betul kita tidak ada kekuatan lain selain daripada ya berdoa dan juga tentu mengamankan diri sendiri waktu itu. Itu sampai berhari-hari, bahkan kondisi saat ini pun juga efek traumatik yang dirasakan oleh ibu-ibu, anak-anak tentu juga sangat mendalam. Karena memang selepas kejadian
itu juga aparat tidak berhenti, bahkan sampai kemarin waktu ada Satpol PP ya yang mencoba mencopoti banner-banner di Desa Wadas, padahal banner-banner itu tentu di lahan-lahan kami sendiri dan juga untuk ekspresi daripada warga. Nah, itu yang sebenarnya kami sangat rasakan. Kami tidak ingin ruang lingkup kita itu terus diincar ya, dipaksa. Kami terus konsisten. Bahkan dari dulu sampai sekarang, insya Allah mohon doa restunya teman-teman semuanya. Kami diberikan kekuatan, juga dibantu oleh teman-teman dari LPH, dari Walhi, itu menambah semangat kami, menambah rasa percaya diri kami untuk terus bahwa kita akan selalu bisa mempertahankan ruang lingkup kami, yaitu Desa Wadas. Mungkin itu saja dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan kegiatan seperti ini akan lebih menambah semangat dari kawan-kawan Wadas ya Bang ya? Ya, semangat sekali pasti. Iya, benar. Dan mungkin untuk pemaparan dari Abang ini lebih mengaitkan kronologi dari konflik Wadas tersendiri gitu. Ya. Jadi memang kita mengundang Bang Mukti ini untuk menjelaskan kronologinya, dan kemarin terakhir ada tindakan represif lagi Bang ya? Di tanggal 28 ya Bang ya? Ya, saya sedikit menambahkan bahwa sesuai dengan judul itu, kalau nggak salah apakah ada manfaat. Tentu sebenarnya kami warga Desa Wadas itu insya Allah juga warga yang baik-baik. Tentu yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar, mendukung sekali program pemerintah, apa itu PSN. Cuman untuk tambang dan kuarinya kami tetap konsisten mempertahankan Desa Wadas. Oke Bang. Mungkin nantinya kita akan terus berinteraksi Bang untuk melakukan aksi solidaritas lewat media sosial maupun nanti dari kawan-kawan mahasiswa juga atau dari aliansi juga untuk melakukan aksi solidaritas lewat aksi turun ke jalan maupun aksi media gitu Bang, propaganda media, untuk mungkin membantu kawan-kawan Wadas juga menyuarakan haknya dari konflik tersebut. Mungkin dari pemaparan Bang Mukti cukup saja Bang. Itu dulu aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti mungkin ada kawan-kawan yang akan menanya gitu di sesi diskusi terakhir. Ya Pak. Oke Bang. Oh ya Bang, sebelumnya kabar dari warga Wadas pada hari ini gimana Bang? Siap. Untuk kabar hari ini, alhamdulillah kami tadi juga ada kegiatan kami juga ada pelaporan di Polres Purworejo terkait kemarin salah satu korban yang dipukul, dan juga aksi di depan Mapolres Purworejo yang sudah didampingi dari teman-teman LPH Yogyakarta dan juga kawan-kawan Walhi, dan juga tentu solidaritas termasuk juga kami turut berduka ya kawan-kawan yang ada di Sulawesi atas kejadian kemarin yang warga mendapat intimidasi dari aparat maupun orang-orang yang mengatasnamakan aparat seperti itu. Oke Bang. Terima kasih ya Bang ya buat pemaparan kronologi dari awal konflik Wadas sampai saat ini gitu Bang. Tindakan represif yang dilakukan yang merugikan kawan-kawan Wadas juga.